Kematian itu sebuah kepastian yang pasti akan kita hadapi kan? Nah, dalam Islam, perjalanan terakhir ini sebetulnya bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru, ini adalah sebuah proses yang diiringi dengan tata cara yang penuh hormat dan makna. Yuk, kita bahas bareng-bareng panduan lengkapnya, sesuai dengan ajaran Nabi. Jadi, gimana sih Islam sebenarnya memandang perjalanan terakhir ini? Jawabannya, menarik sekali. Kematian itu bukanlah sebuah akhir yang menakutkan, tapi lebih seperti sebuah transisi, sebuah gerbang yang penuh makna yang membawa kita menuju perjumpaan dengan Sang Pencipta, dan jadi awal dari kehidupan yang abadi. Oke, jadi ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita akan mulai dari persiapan menjelang ajal, terus lanjut ke cara memuliakan jenazah, sholat jenazah, proses pemakaman itu sendiri, adab untuk keluarga yang berduka, dan terakhir, kita akan lihat gimana caranya agar amal kebaikan bisa terus mengalir untuk almarhum. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Persiapan menghadapi kematian dalam Islam itu bukan sesuatu yang baru kita pikirkan pasti detik-detik terakhir aja loh. Ini adalah sebuah proses seumur hidup yang intinya berfokus pada kondisi spiritual kita. Nah, ini dia poin yang paling krusial. Pola pikir yang paling penting buat seorang mukmin di akhir hayatnya itu adalah husnudzon. Apa itu artinya? Punya prasangka yang baik banget sama rahmat dan ampunan Allah. Yakin kalau Allah itu Maha Pengampun. Itu bekal terbaik. Nah, selain persiapan rohani, ada juga urusan duniawi yang nggak kalah penting. Hadis ini menegaskan betapa mendesaknya kita untuk menyelesaikan utang. Kenapa? Karena urusan yang belum beres di dunia ini ternyata punya konsekuensi langsung bagi ketenangan arwah di alam berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah praktis yang dilakukan begitu seseorang wafat. Ini bukan sekedar prosedur ya, tapi ini adalah bentuk penghormatan dan perawatan terakhir kita untuk jenazah. Jadi, ada 4 prosesi inti yang dilakukan secara berurutan. Pertama, jenazah dimandikan untuk disucikan. Kedua, dikafani. Ketiga, disolatkan oleh kita semua. Dan terakhir, dikebumikan. Setiap langkahnya ini adalah bentuk penghormatan terakhir yang sederhana tapi sangat mendalam. Kuncinya di sini tuh kesederhanaan. Angka 3 yang Anda lihat ini merujuk pada teladan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri dikafani hanya dengan 3 helai kain putih bersih tanpa jahitan sama sekali. Ini simbol yang kuat banget bahwa kita semua setara saat kembali menghadap Allah. Selanjutnya, sholat jenazah. Ini bukan sekedar sholat biasa. Ini adalah sebuah tindakan syafaat atau permohonan ampunan yang sangat kuat dari kita semua, dari komunitas, untuk almarhum. Anggap saja ini hadiah terakhir dari kita yang masih hidup untuk yang telah berpulang. Dan soal pahalanya, wah ini luar biasa banget menurut hadis. Kalau kita cuma ikut menyolatkan aja, kita dapat pahala 1 qirat yang digambarkan sebesar gunung Uhud. Kalau kita ikut mengantar sampai pemakamannya selesai, pahalanya jadi 2 qirat. Ini motivasi besar banget ya buat kita untuk terlibat. Kekuatan doa berjamaah ini benar-benar ditekankan ya. Hadis ini bilang kalau ada 40 orang yang tulus imannya, yang nggak pernah menyekutukan Allah, lalu mereka mendoakan jenazah, maka permohonan ampun mereka itu akan diterima oleh Allah. Masya Allah, ini anugerah yang luar biasa dari kekuatan sebuah komunitas. Yuk kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses pemakaman. Di sini ada beberapa panduan spesifik dari Nabi yang dirancang untuk memastikan prosesnya berjalan dengan sederhana, penuh hormat, dan jauh dari hal-hal yang berlebihan. Nah, perhatikan doa ini. Ini adalah dukungan terakhir yang bisa kita berikan yang diucapkan tepat setelah pemakaman selesai. Kenapa ini krusial banget? Karena doa ini memohon keteguhan untuk almarhum pas dia menghadapi ujian pertamanya di alam kubur, yaitu pertanyaan dari malaikat. Aturannya tuh sebenarnya simpel dan jelas banget. Prinsipnya adalah kesederhanaan. Yang boleh, kita dianjurkan menjaga kuburan tetap rata dan berziarah dengan niat untuk mengingat kematian. Nah, yang dilarang itu seperti membangun kuburan secara berlebihan, melapisinya dengan semen, atau menulisi nisan. Tujuannya apa? Untuk menghindari pengkultusan. Nah, sekarang kita geser sedikit fokusnya. Bukan lagi ke jenazah, tapi ke mereka yang ditinggalkan. Islam itu punya panduan adab yang indah banget dalam bertakziah dan mendukung keluarga yang sedang berduka. Ini bedanya jelas banget ya, antara dukungan yang tulus sama ratapan yang berlebihan. Islam mengajarkan kita untuk suportif. Contohnya, tetangga atau kerabat menyiapkan makanan untuk keluarga yang berduka, jadi beban mereka ringan.
Sebaliknya, yang dilarang keras itu adalah meratap berlebihan atau malah membebani keluarga yang sedang sedih dengan harus menyiapkan makanan. Dan kita sampai di bagian akhir yang menurut saya penuh harapan. Hubungan kita dengan orang yang kita cintai itu nggak putus begitu saja karena kematian. Ada cara-cara agar kita bisa terus mengirimkan kebaikan untuk mereka. Nah, ini dia 3 investasi abadi, amalan yang pahalanya nggak akan pernah putus. Pertama, sedekah jariah, amal yang manfaatnya terus dirasakan orang banyak. Kedua, ilmu bermanfaat yang pernah kita ajarkan. Dan yang ketiga, doa tulus dari anak yang soleh. Ini adalah cara kita mengubah duka menjadi aksi positif yang pahalanya terus mengalir. Sebagai penutup, yuk kita renungkan sama-sama. Kematian adalah pengingat terbaik. Dari semua yang udah kita pelajari hari ini, amalan apa ya yang sedang kita siapkan untuk bekal perjalanan kita sendiri nanti? Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua.